Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita berjumpa pula melalui program Renungan Harian Toraya. Hari ini Jumat 26 Juli 2024. Saudara-saudara, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami angkat kepadamu Bapa di surga. Kami bersuka cita bahwa Engkau terus menyatakan cinta kasih-Mu bagi kami semua. Dan hal itu membuat kami begitu istimewa. Dan biarlah kami terus hidup dalam kebenaran kasih. Firman-Mu saat ini hendak kami dengar. Dan biarlah kami bersama-sama bersuka cita atasnya di dalam Kristus. Amin. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara-saudara, tema hari ini, aku istimewa. To dipator romadatu. Pertanyaan awal yang perlu direnungkan, mengapa kita istimewa? Dan apa saja yang membuat kita istimewa? Adakah andil manusia untuk membuat dirinya istimewa di hadapan Tuhan? Jika merujuk pada bacaan hari ini, keistimewaan kita terletak pada anugerah Yesus Kristus yang memilih kita untuk dikuduskan dan dikasihinya. Tampaknya saudara-saudara, Paulus menegaskan ini untuk meneguhkan jemaat di Kolose tentang status mereka sebagai umat pilihan Allah. Ini dilakukannya mengingat konteks Kolose saat itu yang diwarnai dengan berbagai macam ajaran yang dapat mengganggu pertumbuhan iman jemaat. Dalam keistimewaan sebagai umat pilihan, semua orang percaya dituntut untuk terus hidup sebagai tubuh Kristus dalam kesabaran, kesediaan mengampuni yang lain, serta penuh belas kasih seorang terhadap yang lain. Ayat 12 sampai ayat 14 menyatakan hal itu. Lebih lanjut, Paulus menegaskan bahwa semuanya itu hendaknya mewujud dalam keseharian dalam rangka menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Ayat 15 sampai ayat 16. Namun perlu juga digarisbawahi bahwa untuk menghidupinya,
kita membutuhkan, bahkan sangat bergantung pada kuasa Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi, mengampuni, dan hidup dalam kesabaran jika tidak memberikan hidupnya dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, identitas kita sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Allah yang ajaib, mestinya tidak sekadar tempelan semata. Gereja atau kita harus terus menghidupi keistimewaannya sebagai umat yang telah ditebus dan dikuduskan, seraya terus berada dalam tuntunan Roh Kudus agar dapat menjadi berkat bagi semua. Amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami angkat kepadamu Tuhan. Firman-Mu saat ini menyapa kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Engkau yang telah memilih kami. Engkau yang telah menebus kami. Engkau yang mengasihi kami, mengampuni kami. Dan Engkau yang telah menyelamatkan kami, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah kekal Engkau Tuhan, membuat kami istimewa. Dan biarlah itu terus kami nyatakan dalam hidup sehari-hari, kami berbuat seturut dengan kehendak Allah. Ya Bapa di surga, kami berdoa bersama-sama. Kau terus memberkati anak-anak-Mu, berkati mereka dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam aktivitas mereka masing-masing. Tuhan memberkati persekutuan kami. Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.